Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Ya, pada kesempatan di hari ini kita adakan lagi nih podcast di channel YouTube Media Malahayati Konsultan. Dan di kesempatan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat dahsyat nih. Ya, ada dua orang bintang tamu kita yang berasal dari Indonesia Timur. Nah, teman-teman pasti kalau mendengar kata-kata Indonesia Timur, itu yang terpikirkan sama teman-teman adalah pasti kolektor. Benar ya? Nah, memang bintang tamu kita kali ini itu abang-abang dari Indonesia Timur yang saat ini eh juga aktif di stand up comedy. Ya, jadi berawal dari kolektor dan sekarang juga aktif di stand up comedy. Langsung aja kita perkenalkan yang pertama ada Bang Obi Halo abang, dan yang kedua ada Bang Reynold Siap. Lawata. What's up, Bang? Ini dua orang yang sangat dahsyat sih Bang ya. amin 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 amin. Dari tadinya mungkin marah-marahin orang, nagih. Ya sekarang kita beralih jadi menghibur orang. Benar ya Betul, Bang ya? Siap. betul. Ya. Terima kasih buat abang-abang yang sudah memenuhi undangan untuk menghadiri acara podcast Media Malahayati Konsultan. Tadi pas kesini bareng berarti berdua Bang ya? Beda-beda sih. Tapi satu kendaraan. Tidak, dua Beda kendaraan. juga. Ya. Beda kendaraan. Macet. Secara provinsi aja beda tuh. Tadi pas jalan ke sini macet. Lancar saya lancar. Lancar Abang. Kalau di Maps macet sih. Macet. Alhamdulillah sampai dengan selamat Bang ya. Selamat. Bisa bersilaturahmi dengan kita di Malahayati. Baik Bang, kita nih pengen ajak abang-abang ini untuk ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing santai, ya sembari juga memberikan edukasi nih buat nasabah-nasabah Malahayati khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia Bang. Siap. Ya, mungkin saya pengen tanya dulu sama Bang Obi nih Bang. Boleh. Gimana Ya, abang? Bang Obi, awal pertama kali Abang datang ke Jakarta itu sebenarnya Abang nih tujuannya apa tuh di awal tuh Bang? Oh oke. Tujuan awal ke Jakarta itu ini abang. Kuliah, Kuliah. kuliah. Nah, Kebetulan dulu dibawa sama orang. Sini heeh. tujuannya kuliah. Tujuannya belajar berarti ya. Tujuannya belajar. Jadi guru harusnya. Jadi guru harusnya Bang. Jadi guru. Terus Cuman karena namanya hidup kita ikut arus, betul. beloknya jauh ini. Beloknya jauh Bang ya. Beloknya Tadinya jauh. pengen jadi guru jadi kolektor. Jadi kolektor. Iya, iya. Berarti Abang datang ke Jakarta itu sekitar tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2011. 2011. 2011. 2011 datang ke Jakarta, awalnya kuliah pengen jadi guru, ternyata belok nih ya. Beloknya lumayan jauh. Beloknya 90 kali 90 derajat. Itu bukan belok lagi. Nah, itu awal Abang pertama kali masuk di dunia kolektor itu tahun berapa, Bang? Saya sebenarnya kalau di dunia kolektor termasuk baru, Oh, Abang. termasuk baru. Termasuk baru. Saya justru lebih kenal duluan stand up, baru kenal Kolektor. kolektor. Dari stand up berarti ke kolektor. Jadi Heeh. saya tuh selama dari kuliah sampai lulus tidak pernah. Memang saudara banyak yang kerja di dunia kolektor, Heeh. termasuk sebelumnya kenal beliau. Beliau Heeh. sudah lama di dunia kolektor lah. Mereka senior-senior di kolektor. Betul. Saya tuh tidak pernah berpikiran untuk ikut di dunia kolektor. Cuma tahun 2019 menuju 20 itu kan COVID. Covid. Kerjaan tidak ada, Tidak ada. stand up atau syuting-syuting kecil tidak Heeh. ada. Akhirnya berpikir waktu itu kan lagi rame banyak yang baru muncul konten kreator kan. Betul. Karena orang di rumah jadi hanya bikin-bikin konten. Nah, saya Heeh. juga berpikir bikin konten apa ya? Heeh. Cari-cari, sharing sama teman-teman. Oja Rangkuti sama Ya. Apos Sutagaol. Heeh. Saya sharing sama mereka. Mereka kasih masukan. Coba kau cari Heeh. konten yang mewakili daerahmu, Heeh. Indonesia Timur.
Saya cari yang komedi sudah banyak. Ah, Seniman-seniman menyanyi apa segala ya, macam banyak. Kolektor nih belum ada yang bikin. kolektor. Belum ada yang bikin dengan serius. Ah, Jadi awalnya memang hanya kolektor ini hanya mau bikin konten. hanya mau bikin konten awalnya, Bang. Awalnya hanya mau bikin konten, tidak terpikir bahwa akan beneran jadi debt collector. Berarti awalnya pengen bikin konten. Iya, Hmm, bikin-bikin konten. Konten pertama jadi pas saya lihat itu saya carikan di TikTok. ah, Debt collector ternyata pada saat itu hanya konten-konten yang orang misalkan datang nagih direkam secara amatir ah, begitu-begitu yang ah, ribut-ribut ibu-ibu bawa panci usir ah, orang timur. ah, Jadi tidak ada yang serius bikin konten debt collectornya. Saya bilang, ah, ini saya bikin serius bikin konten ini ya, gitu. ya, 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 ya. Serius-serius bikin ternyata berjalannya waktu ternyata banyak yang pikir saya kolektor beneran. Hmm, Akhirnya mereka minta dibantu ditagihin. minta dibantu ditagihin. Hmm. Tapi kebanyakan rata-rata mereka itu yang dimana punya tagihan personal ya, Bang ya. Personal, kebanyakan personal dari pribadi ke pribadi, pribadi ke perusahaan, bahkan sebaliknya Ah, ah. dari perusahaan ke pribadi gitu. Ya, ya. Tapi abang pernah nggak ditawarin sama perusahaan-perusahaan untuk menjadi kolektor di perusahaan tersebut? Oh ada, Ada. ada. Dari mana tuh? Dari pinjol ada, Dari pinjol. Dari pinjol ada ya, Bang? dari pinjol ada. Wah, pokoknya intinya dari salah satu aplikasi ya. Salah satu aplikasi pinjol. Wah, itu diajak sama temen apa gimana? Dihubungi langsung sama timnya. Dihubungin langsung sama timnya. Dihubungi langsung sama timnya untuk meeting, untuk ngobrol kan. Ah, Cuman saya menolak waktu itu karena ya. saya termasuk orang timur yang tidak mau diatur sama orang lain. Oh iya, Lebih baik saya siap. atur diri sendiri. Siap, siap, ya. Jadi Silakan. kalau untuk Bang kalau untuk Bang Obi ini sebenarnya niat untuk menjadi seorang kolektor itu tersusun secara kebetulan ya, Bang ya. Kebetulan kalau bisa dibilang ya Berawal dari kebetulan. konten Berawal dari konten. dan akhirnya banyak orang-orang yang mengira Bang Obi ini kolektor beneran dan minta bantuan Minta jasa. bantuan jasa, betul. Nah, jadi kan ya ibarat kata memang yang namanya rezeki itu kan datang dari arah yang nggak terduga, Bang. Betul, itu dia. Nah, kalau Bang Renold nih, Bang nih. Wah, Nah, ini. Kalau ini baru nih, senior Oh, kita nih. kalau itu Di, baru. di dunia penagihan nih. Kalau kita sesama kolektor, Bang, bilang dunia kolektor itu dunia persilatan, Bang. betul, Iya. betul Ya, sekali. Abang datang dari Indonesia Timur ke Jakarta itu tujuan awalnya sebenarnya apa nih, Bang? Awal bangetnya, Bang. Tidak ada tujuan, cuma ada harapan. Asik. Mantap. Tidak ada tujuan tapi ada Iya. harapan. Iya, Gimana cerita itu, Bang? karena awalnya ke bawah kapal. Bawa kapal. Ke bawah kapal tiba-tiba. Bawah kapal. Ah, Ke bawah kapal dan akhirnya kita itu diturunin di Denpasar. Denpasar Bali. Denpasar Bali. Terus Cuman beberapa bulan lah atau tahun lah, 1 ah, tahun kalau tidak salah itu ada sedikit masalah di sana. di Bali. Ya, Ah, terus saya telepon saya punya teman di Jakarta ah, toh. Saya bilang saya pulang kampung lah. Terus dia bilang, ngapain pulang kampung? ah. Udah tanggung. Sanggung, udah Iya, setahun di Bali. iya, lompat aja Jakarta. Lompat Jakarta. Aduh, kayak deket aja tuh lompat. Akhirnya ditawarin ke Jakarta sama teman. Ya, ditawarin. Saya Terus tanya, kau kerja apa? Ya, saya di leasing. teman itu. Iya, Ah, terus dia bilang bantu-bantu saya lah. ah. Ya sudah, akhirnya saya beranikan diri, ya udah tidak boleh pulang kampung. Ya, Lompat jadi Jakarta. jadi pulang kampung berarti abang bantu-bantu temen di Jakarta dan di situ memutuskan untuk berprofesi sebagai kolektor. Iya betul, karena teman itu kan kolektor, dia kan internal. Mm-mm. Nah, saya bantu-bantu dia tuh untuk karena saya belum tes, belum apa segala macam. Nah, Karena masuk internal kan harus ada tes. harus ada tes segala macam ya. Bukan cuma copot-copot aja masuk gitu loh. Ya, pertama bang masuk ke dunia persilatan nih bang. Ya betul. Berarti tahun 2011 ya bang. 2011. Nah itu pengalaman awal nih bang. Ketika abang menjalankan profesi kolektor, pengalaman pahitnya tuh apa bang? Benturin kepala orang ke dinding. Itu
Bukan Anda yang pahit, dia Ah, yang pahit. Dia yang pahit kalau gitu. benturin kepala orang ke dinding, Bang. Sini. Itu tahun 2000, 2011 masih 2011. bantu teman itu. Bantu, asal bukan belum jadi masuk Belum ke jadi, belum Ya, jadi, belum. bantu-bantu aja. Dia baru bantu. Udah benturin kepala orang ke dinding. Gimana kalau udah masuk, Bang? Saya bisa benturin kepala orang ke rel kereta. Nah, itu gimana tuh, Bang? Awalnya tuh, Bang? Jadi teman ini dia punya konsumen. Ya, Awal karena dia itu kan di remedial 2. jadi remedial 2. Nah, itu kasus sudah bubuk sekali kan. Betul. Udah motor di mana, orang di mana kan. Ah, Terus sebelumnya ada kolektor yang di bawah ah, punya konsumen sebenarnya. ah, Terus ada cerita di mana kita nagih itu konsumen kan ngalir ke kita. betul. Nah, konsumen ini dia kerja di luar negeri, Ah, TKW apa itu. ya, Dia apa? Orang tuanya sakit. orang tuanya sakit, Nah, gadein motor. gadein Gadein motor. motor. Sama kolektor yang pertama, dia kejar itu sampai orang tuanya meninggal. Dia kerja sampai orang tuanya meninggal. Ya, kolektor yang pertama Kalau tuh. yang pertama Karena orang sebelum tua, abang dia. ya sebelum saya dengan Ah, saya punya teman. Sebenarnya teman ini karena iya saya sebelum bantu teman kan. abang. Nah, Ah, dia kejar terus orang tuanya sakit kan ah, jantung tuh. Dikejar itu katanya sampai ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. meninggal. Meninggal dunia. Terus Mengalirlah ke kita. mengalir datanya flow ke abang. Ya, Sampai di teman abang, kita kita follow up. abang follow up nih. Ya, berdua sama teman toh. Ah, Kita follow up sampai di sana ibunya pas buka pintu lihat muka kita udah begini. Waktu itu belum ada TikTok ya. Kalau ada TikTok kan saya pikir, "Wah, ibu lagi goyang TikTok atau gimana?" ibu lagi jedak-jeduk. berarti pas abang sama teman abang datang, itu konsumen udah ketakutan. Ya, ibunya. Anaknya itu masih bekerja di luar negeri. Ah, Tadi kita follow up. Terus ada anak laki-lakinya muncul. ah. Terus Itu bukan konsumen, bukan adiknya adiknya. gitu ya? Keluarga lah ya. Keluarga. Padahal orang tuanya ini baru 2 bulan yang lalu Ah, meninggal. ah, Itu yang kayak "Cai." Saya liatin teman, kita waktu itu masih pakai BBM itu kan. ya, Nah, maju aja dulu lah, santai gitu. Ah. Makanya biar orangnya tenang gitu loh. ya. Udah kita ngobrol-ngobrol, ibunya curhat. Tiba-tiba anaknya yang dari luar negeri yang konsumennya telepon Telepon ke ibunya. ke ibunya, Terus, ngomong sama kita. ah, "Oh Pak, saya itu gak ada motor ke sini nih. ya, Cuman saya sudah bayar untuk tebus motor, tapi motornya tidak kembali. ah, Nama siapa? Alamat di mana?" Tak, dia langsung kasih. ah, Kita kejar ke tukang gade. ah, Sampai di tukang gade ngobrol-ngobrol, dia janji. "Besok Pak, saya antar ke tempat gade kita tebus." ah, Udah. Kita berdua karena saya numpang di rumah teman ini. ah. Subuh-subuh itu dia udah keluar. Siapa tuh? Temannya ini nih. Yang tempat gade? Bukan, yang teman saya nih. Oh, yang teman abang nih, Ya, yang abang bantu ya, nagih. heeh. Terus, Saya bangun pagi, saya tanya istrinya, "Laki-laki kemana?" ah, Kata udah pergi dari subuh. Saya langsung keingat, oh kemarin itu kan konsumen janji kan, ah, nanti kabar mungkin udah ada kabar. ya, Saya tunggu posisi jam 10 pagi itu, saya telepon, saya kayak tidak enak. Saya telepon, ah, saya bilang, "Bro, kau di mana?" "Ini di rumah kau yang kemarin yang tempat ah, gade." ah. Terus dia tipu saya nih. Hmm. Berarti anak yang di luar negeri itu yang nipu? Bukan, yang di tempat gade Oh, tuh. yang di tempat gade? Tempat gade. Gak ada yang nipu. Ah, Dia udah kejar sampai ke tempat gade karena ah, anak yang luar negeri udah kasih tahu kan. udah kasih tahu. Alamatnya di mana, Ah, dia udah bayar tapi motor tidak kembali. ah, Ya sudah. Saya bilang, "Terus ini saya lagi nungguin dia. Lu kesini lah." ah. Langsung pesan Gojek. Tak, pesan ojek lah. Saya langsung ke sana. Saya depan pintu, dia udah liatin saya, dia bilang, "Kenapa?" Angkat tangan. "Angkat tangan, Bro." "Terus orangnya mana?" "Itu ada di dalam." Oh, saya masuk buka pintu. "Pak," dia berdiri, saya pegang kepala, saya banting, "Pak." Berarti ya yang palanya abang benturin ke tembok itu bukan konsumen berarti ya? Bukan, yang Bukan. terima gade. Yang terima gadai. Berarti ya yang terima gadai ini kan sebenarnya
sudah dibayar nih Iya, dia sama si udah konsumennya, udah tebusin udah motornya. ditebusin. Tapi Tapi motornya tuh sama si yang terima gadai ini masih dimanfaatin. dia gade lagi. Dia gak ada lagi. Nah, Oke. Oh, berarti ya memang itu tidak menyalahi menyalahi aturan SOP dari penagihan. makanya. Karena kan yang kita bentur itu orang jahat. Iya, Orang yang memanfaatkan barang orang lain untuk mendapatkan keuntungan. iya. Itu kan. Nah, itu setelah Abang benturin itu eh apakah Abang dituntut? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya, dia udah kepala kenal saya bilang, "Motor di mana?" Dia Ah, bilang, "Ada di tempat gadis sini, antar." Dia naik motornya Beat. Saya kebetulan motor yang ini yang digade sama dia lagi ini, ah, motornya Beat dengan warna yang sama. Barter. Tuhan, ya Tuhan. barter Bang. Sampai di tempat gade, itu yang punya tidak mau tahu. Ah, Pokoknya, "Mana duitnya dulu?" Saya bilang gini, "Bang, nggak usah bikin ribut lah. Ini posisi konsumen orang tuanya meninggal loh. ya, Jadi masa udah di ini, saya tidak mau tahu." udah ditebus. Iya. Ya pikiran saya juga memang dia tidak mau tahu juga karena Ah, memang uang kan dimakan sama si kalau jengking ini. kalah jepit. Si yang penerima gada ya. Ya, yang ini yang penerima gaji tangan pertama ini. Ah, Ya udah. Akhirnya saya langsung sudah gini aja Bang, kita barter aja. Itu ah, motornya di bawah, tahan aja motornya. ah. Udah, akhirnya orangnya mau, Mau ya. mau. Berarti permasalahan si konsumen yang kerja di luar negeri itu clear lah ya. Clear. Kalau memang murni dari konsumen yang kerja di luar negeri itu sudah membayar Betul, sebenarnya, betul. cuman dimanfaatkan aja. Ya itu pengalaman bukan bukan abang yang pahit tuh bang. Yang di Yang pahit orang yang dibanting kepalanya. Iya. Coba dari hari pertama dia jujur, pasti tidak dibanting. Iya, karena saya juga emosi. Ini anak sudah keluar dari subuh, mau Ah, kerjain. Terus ah, ditambah lagi konsumennya, orang tuanya sampai meninggal ah, ah. sama debt collector yang awal tuh. Iya iya iya. Emosi Bang. Berarti secara langsung sebenarnya abang membantu konsumen loh bang. Saya tuh bantu banyak Bang. Ah, Karena sistem saya nagih itu pasti saya sendiri jalan. sendiri jalan. Sendiri. Karena kalau muka begini 2-3 orang pasti orang pikir mau ajak ribut. Mau, iya kan? Sampai saya jadi internal, saya berjalan sendiri. Saya Sendiri eksekusi aja ya? sendiri Bang. Kemana-mana sendiri tuh bang. Iya. Jalan kaki. Tidak dong. Jalan kaki. Iya 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 itu pengalaman abang ya di awal Iya. padahal belum masuk jadi orang internal tapi udah seakan-akan abang nih menjadi orang internal Iya. gitu ya. Siap siap. Nah kalau bang Obi nih bang itu kan Siap. sering saya lihat di konten-konten abang ya Mm-mm. soft spoken. Soft spoken. Nah itu konsepnya gimana tuh bang? Kalau soft spoken itu sebenarnya kan dulu cuma pengen konten kan. Ya, Dan memang akhirnya jadinya begitu. ah, Jadi kalau kita bandingkan penagihan zaman-zaman kayak barusan ya diceritakan Bung 2011, Renol, zaman-zaman dulu memang zaman kita bisa jahiliyah. banting kepala orang, bisa. Cuman zaman sekarang zaman sudah berbeda. Udah nggak bisa. Kita banting kepala orang, kepala kita dibanting di polisi sana, di polsek. Eh, Jadi lebih kalau sekarang abang-abang yang dulu eh, bahkan kayak seangkatan Bung Renol mungkin yang ya main-main penagihan dari zaman dulu juga sekarang semua lebih mengutamakan negosiasi. 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 Semua akhirnya belajar jadi negosiator yang baik dan benar. Jadi Hmm, kehadiran kita sebagai kolektor sekarang di lapangan itu bagaimana caranya? Karena si dua pihak ini kalau bersiteru ah, kadang-kadang ada yang bilang, "Ah, kita waktu itu perjanjiannya tidak begini." ah, Ada yang bilang, "Ah, kita perjanjiannya tertuang di MOU begini, tapi ah, pelaksanaannya kok beda." Nah, yang kayak begitu-gitu akhirnya satunya kita harus menyetukan apa? Mengumpulkan mereka, ah, kita gali kembali ah, awal kerjasamanya bagaimana, baru tuh kita bisa dapat ini poinnya siapa yang menyalahi aturan gitu, ah, MOU yang sudah dibikin. Nah, sebenarnya fungsinya kita sekarang itu lebih ke negosiator sih sebenarnya. Makanya saya negosiator. mengangkatnya soft spoken karena tidak ada saya kalau jalan dengan tim
Hah? Sekarang karena begini Bang, kita itu tidak bisa mengontrol CCTV ada di mana, Betul. kamera dari sudut kecil pun dia bisa ambil kita yang kita tidak bisa Ya, kontrol. betul. Jadi kalau kita mau kekerasan verbal aja, orang bisa tuntut kita kan Betul. sebenarnya. Tuntut balik lagi tuh. Tuntut balik. Cuman kalau tuntut balik bisa, kalau tidak bisa masuk di dalam jeruji. Ya tuntut aja dulu. Yang penting usaha. Ya, itu Bang. Jadi makanya saya tuh kenapa membranding diri sebagai soft spoken ya, itu sebenarnya secara ini hanya bahasa, tapi pelaksanaannya di lapangan ya kita sebagai negosiator sebenarnya. Negosiator. Negosiator. Nah, saya pernah lihat tuh Bang, Abang katanya pernah lagi ke dalam penjara. Nah, itu sebenarnya harusnya masuk duluan. Jadi tadi kita baru cerita ternyata pekerjaan itu sudah masuk ke dia duluan. Oh, Cuman dia tidak ambil karena tidak ada uh, kesepakatan kerjasamanya tidak masuk. MOU di awalnya nggak ada Iya. antara yang punya utang dan Bukan, MOU-nya ada, MOU. cuman kesepakatan dia sama si Saya tidak klien terima. ini tidak Saya terima, dia tidak terima. awalnya itu orang masuknya ke saya, Bang. Tadinya harus Ya, nominal itu 1,1 M. 1,1 M. Ya. Dia punya utang di penjara. Yang orang yang bermasalah nih. yang bermasalah ini di penjara. Dia yang punya utang. Iya. Nah, itu naginya gimana? Ya kita masuk Bang, kayak sistem besuk, cuman Boleh. bukan Boleh. keluarga yang datang orang timur. Namanya kan besuk, bukan Namanya nagih. kan besuk. Namanya kan besuk. Izin besuk. Iya, gitu. Orang juga sipir juga bingung, ini kok yang masuk orang Jawa tapi keluarganya orang timur. Karena saya baru apa sih ya selama saya pribadi ya selama Iya. ini kolektor lagi ke apartemen udah, Ya. lagi ke komplek perumahan udah, Ya. lagi ke kampung-kampung ke desa-desa udah. Iya, Penjara Bang yang belum. Penjara belum. Kalau saya pribadi nih Bang. Iya. Nah, makanya pas saya lihat ini lagi ke penjara. Ini gimana gitu. Iya, Ya iya. kan? Jadi kemarin itu memang kita itu pas lagi ada jalan juga di Tegal. Tegal sama Brebes kan, Tegal sama mereka Brebes. tetangga. Nah, Cuman 5 kilo kayaknya nyebrang gitu. Jadi pas dia kontak, mungkin dia kontak Bung Renold Iya. tidak masuk kerjasamanya karena kita ada mau jalan ke sana. Saya bilang, ayo kita ngobrol. Nah pas ketemu ngobrol, akhirnya memang kita minta perjanjian MOU-nya segala macam ada. Ya udah coba kita masuk. Gitu. Ini kasus Penjara. masuk penjara. Cuman 3 jam keluar lagi. Akhirnya kita masuk coba di penjara masih berjalan. Dia orangnya punya aset. Jadi sebenarnya dia lagi mengusahakan keluarga di luar mau jual aset sawahnya sama rumah. Rumahnya ada 2. Tapi pas di penjara itu ketemu Bang. Ketemu kita ngobrol. Cuman karena tidak bisa bawa handphone jadi nggak bisa saya bikin dokumentasi. Oh, nggak boleh ya. Ngobrol dan dia mengakui dia punya hutang, dia siap bertanggung jawab karena dia sadar itu salah, sudah makan uang orang. Pas makan pingsan dia. Pas penjara sadar Jadi tuh. untuk sadar dia harus dipenjara dulu. Kalau waktu makan dia tidak sadar. Saya lagi makan uang orang. Nah, itu dia Abang tanya nggak dia di penjara gara-gara apa gitu? Nah, sebenarnya kalau di penjara karena murni kesalahan dia sih bukan. Kronologisnya ya, karena dia menjalankan perintah dari bosnya juga. Nah, akhirnya setelah kasus dia di penjara tipikor. Khususnya tipikor. Jadi dia kerja di salah satu BUMN lah, Bang. BUMN, dia punya bos. Nah, bosnya ini yang sebenarnya otak licinnya di bosnya. Ya, berarti ditumbalin. Ketika ditumbalin. Jadi dia memang ditumbalin. Cuman memang karena diajarin bosnya jahat, dia juga jadinya jahat. Iya. Gitu. Berarti ketemu, ngobrol secara langsung dan orang tersebut mengakui dan ada itikat baik ya. Ada itikat baik untuk dan sekarang masih jawab. dalam tahapan follow up. Follow up. Ya, itu salah satu pengalaman yang memang sangat jarang dilakukan Bang. Iya. Kolektor manapun Bang. Ya saya sih itu kalau yang saya tahu ya. Iya. Dan saya pribadi memang belum pernah gitu nagih. Tapi kalau dibawa orang ke kantor polisi pada saat saya nagih sering. Dorong rumah orang. Bisa sih. Saya lapor kan.
polisi tiba-tiba ada yang jemput, Iya, dibawa iya, ke iya, polsek iya. itu sering. Mungkin Bang Renat pernah punya pengalaman kayak gitu? Tidak. Tidak. Tapi pernah menagih di orang nomor 2 kacang ijo. Kacang hijau. Apa tuh kacang hijau? Ya maca. Goreng. Saya lebih senang nagih ke mereka sih. Tapi Heeh, bukan kesalahan beliau juga. heeh, heeh, heeh. Tapi posisinya itu di Bandung ya. Di Bandung. Bukan kesalahan beliau. Jadi saya punya konsumen. Itu kan Ya. saya udah jadi internal. Hmm. Jadi saya Oh, ini punya sekarang cerita yang abang udah jadi internal. internal. Sebelum ke internal, jodohin pala orang ke tembok. Ini pas di internal nih apa nih bang? Jadi di internal itu kan saya waktu yang jodohin kepala itu kan saya masih posisi Jakarta. Ya, Terus ditawarin lah sama sepupu ya, udah nah, almarhum juga di Bandung. Bandung. Mau nggak di perusahaan ini? Ah, Saya bilang mau lah. Jadi ah. internal. Oh ya udah. Lompat lah ke Bandung. Lompat ke Ke Bandung. Bandung. Tadi dari Bali lompat ke Jakarta. Ya, Dari Jakarta lompat ke Bandung. betul. Enak ya, Iya, lompat ya. iya. Memang saya atlet lompat. Lompat tebing. Kalau itu kan lompat tebing bang. Lompat antar kota. Terus gimana bang tuh? Ya udah, jadi saya punya konsumen itu, dia gade ke bos ini punya anak buah, Ah, anggota juga. ya, Saya telusuri, ternyata bos ini punya anak buah, lempar ke bosnya. main lempar-lemparan. Iya, tapi bosnya juga tidak tahu. Nanti pada akhirnya dia juga memang tidak tahu apa-apa ya. Oh, jadi itu dia main lempar-lemparan. Hmm. Kalau abang main lompat-lompatan. Ya, emang kita atlet sih. Itu hubungan sebenarnya bang. Ya, betul. Abang main lompat-lompatan, dia main Emang lempar-lemparan. lempar-lemparan. Terus, Bang. Ya udah, ditunjukin lah sama konsumen, saya gade ke sini Pak. Saya datang ke orangnya. Ah, Terus orangnya ngomong, di ini bang, di atasan saya. Lah kok bisa di situ? ah, Ya saya nggak punya uang, saya gade ke dia. ah. Ya udah. Kebetulan atasan ini orang Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Dia tidak tinggal di Bandung. Ah, Jadi dia bolak-balik toh. bolak-balik Bolak-balik. dia. Kantornya bolak-balik. Jadi pas saya datang sampai di depan itu ada propose. Ada propos. Karena saya sudah pergi ke rumah dinas tidak pernah ada orang. Hmm. Jadi saya ambil keputusan untuk ya udah kantornya ada propos di depan. Langsung ada apa? Sabar dulu. Sabar. Tenang. Kalau yang datang muka begini kayak undang bencana loh. Langsung digituin ada apa? Sabar boy. Jadi begini Pak, saya ada punya keperluan dengan ini. Ah itu orang nomor 2 kita. Ah, Ya nomor 2 lu tapi kan saya tiba-tiba mungkin ada bukan mungkin sih tapi tasannya lihat dari dalam yang ah, kepala provosnya. ah. Terus dia datang. Dia bilang, "Bung." Saya lihatin dia. "Oh siap, Bang." Dia bilang, "Ada apa?" "Bang, saya punya ini, ada mau nagih ke sini, informasinya ke sini." Ya. "Ah itu rating saya, tapi orang nomor 2 di sini." Ya terus gimana, Bang? Terus dia bilang, "Saya ini juga dulu debt collector, sebelum Ah, tadi begini." Jadi sudah, masuklah ke ruangan saya, nanti saya panggil bapaknya. Udah, saya duduk, panggil bapaknya. Datang bapaknya, pas lihat muka saya, "Kok lu mukanya jahat amat sih?" Kesan pertama. Kesan pertama sudah penjahat. berarti pas udah jadi kolektor internal, pengalamannya abang dikatain penjahat. Tapi pada saat itu berhasil bang lagi bang. Berhasil. Dan Berhasil. dia duduk, terus dia bilang, "Ada apa, Bang?" Saya begini, "Izin komandan, saya punya surat tugas, ID Ah, card saya ini, gini. Oh, ini anak buah saya nih yang ah, dari ke saya. Terus gimana, Bung? Ya nggak tahu kalau Bapak nggak mau dikatakan penada ya mau ah. gimana apa. Saya udah datang dengan surat ini, Pak. Terus dia langsung bilang, "Mana surat penarikan?" "Ini, Pak." "Ini saya tanda tangan." "Tapi awas ya, kalau ada anggota saya begini, lapor ke saya." Jadi enak dong abang. Namanya kita begitu harus bentuk jaringan, Bang. Iya. Betul. Jaringan. Kalau kita tidak punya jaringan, susah. Siap. Ya namanya kita di dunia penagihan itu kan resikonya besar bang. Betul. Betul. Ya kalau di pemikiran masyarakat umum
dunia penagihan itu identik dengan kekerasan. Betul. Betul. Ya, sebenarnya tidak perlu menggunakan kekerasan pun permasalahan bisa Ya, Selesai, selesai. betul. kalau menurut saya ini kan pengaruh dari media sosial sih sebenarnya. Pengaruh dari media Ya, sosial. karena yang diupload ke media sosial itu ributnya. Ributnya. Tidak tahu awalnya dari mana. Ah, Gitu, Bang. nggak tahu awalnya kayak gimana yang diliput, yang di-share di media sosial itu Betul, kayak betul, betul. waktu itu di daerah Sumatera kalau nggak salah tuh. Yang debt collector sama anggota polisi Iya. tusuk-tusukan. Nah, Iya. itu kan yang Yang diberitakan hal-hal kayak iya. gitu, Betul. Betul. ya kan? Nah, Jadi saya ini lagi sebenarnya gini, Bang. Saya lagi pengen bikin sebuah konsep yang dimana kolektor itu tidak bisa mengintimidasi nasabah dari penampilan. oke. Ya, jadi kan memang banyak teman-teman kita dari timur itu dipakai jasanya untuk penagihan. Betul. Kenapa? Karena dari segi penampilan, ya contoh kayak Bang Renot, maaf ya Bang ya, Ya, tidak dari apa-apa. segi Nanti penampilan lebaran tidak aja. mengintimidasi orang. Baru lihat orang udah Iya, iya, enggak. iya, iya. Nah, ini saya pengen bikin gitu. Gimana caranya ketika orang ditagih itu seneng. Tapi Betul. kita ganti konsepnya, kolektornya jangan serem, tapi ganteng. Ya, Bener nggak, Bang? bisa. Bayangin kalau misalkan yang nagih ke rumah nasabah itu Vino G. Bastian. Ya. Oh, ibu-ibu banjir itu, Bang. Iya. Iya, Dia bayar utang banjir mereka. emang langsung banjir. Itu uang dapur habis itu, Pak. Uang dapur langsung dikasih, ambil, habis. Ambil. Tapi takut suaminya juga cemburu. Ya, tapi kan kalau misalkan konsepnya kita balikin, Bang. Kolektor itu ganteng-ganteng, rapi-rapi, ya kan, klimis-klimis. Yang datang ke rumah nasabah nih setelannya setelan Reza Rahadian, Iya. Vino, Junot Ali. Itu saya yakin, Bang. Nasabah pada pengen divisit. Iya. Betul. Itu semua orang di Indonesia lakukan pinjaman. Supaya ditagih mereka. Supaya ditagih mereka. Ah, utang lagi lah, utang. Utang. Semua orang di Indonesia bakal nunggak. Nunggak. Ini mobil tinggal 1 bulan, tidak usah bayar. Nanti yang datang ini baru bayar. Ya, dan kalau itu kan yang laki-lakinya ya Bang ya. Iya. Nah kalau misalkan yang perempuannya kan ada juga kolektor perempuan kan. Ada, dulu saya punya yang saya training juga perempuan. Nah bayangin kalau misalkan yang nagih ke rumah nasabah itu model Dewi Persik, Nah, model Uut Permatasari. itu enggak nagih, nyanyi sih sebenarnya. Kayak nyanyi. Tapi nasabah jatuhnya malah senang Bang. Iya. Iya sih, Dia berharap malah nunggak. betul. Betul. Nah, jadi konsep kayak gini nih sebenarnya kalau diterapkan tuh sebenarnya bagus banget, Bang. Itu lebih pantas ke tagih utang negara sih sebenarnya. Iya, maksudnya kalau tagih utang begini bayarnya mereka berapa gajinya? Mereka lebih milih nyanyi daripada nagih. Iya. Ya itu saya berangan-angan, Iya, iya, berpikiran. iya. Kenapa sih orang disamperin kolektor takut? Ya karena kolektor dari penampilannya aja udah serem, udah Betul. mengintimidasi nasabah. Belum ngomong aja Iya. Udah ketakutan udah duluan. ketakutan duluan. Padahal Apalagi ngomong. padahal kita ini kan malaikat sih sebenarnya. Benar. Iya, cuma kan yang datang hitam mereka nggak mau aku. Perasaan malaikat putih. Nah, memang tapi sebenarnya gini Bang ya. Kalau kita bicara kolektor Bang, kita itu sebenarnya harus bersyukur sih Bang. Ada orang yang nggak bayar utang. Karena mereka tidak bayar, kita ada punya pekerjaan. Nah, coba kita bayangin kalau semua orang Indonesia itu pembayaran angsurannya lancar. Kalau semua dibayangin, semua nggak. Karena saya pernah berandai-andai gitu. Iya, iya. Kan saya dari 2012, dari 2011 sampai 2022 ya jadi kolektor. Saya pernah mikir gitu. Ini kalau misalkan orang Jakarta semua bayar utang lancar, nggak ada yang nunggak, saya kerja apa? Ya betul. Iya, Ya iya. kan? Nah makanya di situ saya berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan nggak yang nunggak. Iya. Saya jadi punya kerjaan. Kalau cerita bayang-bayang, saya juga sempat terbayang-bayang. Kan Ah, Jakarta macet tuh. ah, Nah, saya pengen jadi gubernur. jadi gubernur. Iya, solusinya untuk
macetnya ini hilang, Heeh. saya bebasin mata elang semua di jalan. Biar mobil-mobil yang bermasalah. Tidak usah jalan. Tidak usah jalan. Terus lebih sana untuk macet Jakarta. Orang lebih takut sama mata elang daripada Kalau bapak polisi kan cuma tilang doang kan. Nah, dia boleh mata elang langsung ambil barangnya. itu bapak unit. Karena yang kalau nagih kan tidak dilarang. Yang Ah. dilarang itu kan cara menagihnya. Cara menagihnya. Kan? Tuh. Nah, terus nih untuk Bang Renot, Bang. Kenapa Abang beralih profesi nih, Bang? Dari debt collector jadi seorang komedian. Itu karena saya nonton Abdur Arsad dulu. Nonton Bang Abdul. Ya, Abdur Gimana tuh? Arsad. Jadi saya nonton dia itu di Suci berapa ya? Suci Suci 3. 4. Suci Masa? 4. Saya nonton Bang Ari Kritin dulu di Suci 3 dulu. Oh iya. Tapi tidak terlalu fokus. Ah. Habis itu saya nonton Bang Abdul, saya dalam hati, kamu bisa nih. Ah. Itu. Terus itu kan posisi di Bandung. Betul. Lalu saya searching Ah. komunitas stand up Bandung di mana. Ah. Lalu saya datang semperin di situ. Oh, berarti awal pertama kali Abang ikut komunitas. Komunitas, Berarti belajar dulu di situ, Bang. Ya? belajar. Lama belajarnya, Bang? 1 tahun 8 bulan lah. 1 Jebol. tahun 8 bulan. Itu Abang dulu yang paling ngajarin Abang banget siapa tuh, Bang? Banyak sih, banyak. Di dalam komunitas kan banyak orang. Cuma kan ya kita bergaul aja di dalam situ. Nah, tapi yang menjadi acuan atau motivasi Abang untuk Abang nih tergerak jadi seorang komedian itu Bang Abdul. Ya, saya nonton Bang Abdur itu dulu. Nah, itu konsep yang Abang bawakan pada saat Abang beralih profesi jadi seorang stand up komedi, komika. Apa awal-awal, Bang? Apa tentang kolektor? Iya, cerita-cerita tentang nagih Oh, berarti gitu. tentang pengalaman pribadi Abang ya, Bang? Iya, Ya, sampai Abang ikut acara suci ya? Suca, Suca. Suca. Sampai Abang ikut acara Suca. Ya, Suca. Dan sampai sekarang masih nagih? Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tapi kalau ada penagihan kan ada saudara-saudara saya kan banyak. Oh, berarti Saya Abang yang kasih dia tadi itu. berarti kalau Abang Renot memang sampai saat ini tidak lagi nih Tidak lagi. berjalan. Tidak lagi. Tapi kalau misalkan diajak untuk masuk ke kolektor pinjol mau? Enggak mau. Paling gue masukin saudara-saudara aja. Nggak mau, Bang ya? Tapi boleh lah kalau gajinya. Kan semua tergantung gaji juga. Iya. Ini memang pemikiran masyarakat umum itu tentang kolektor itu negatif ya, Bang ya? Betul. Karena yang tadi saya bilang itu, kalau penglihatan saya karena di media sosial, Nah, yang diupload kan kebanyakan orang mungkin nyari view apa segala macam, Ya. tapi nguploadnya yang ribut. ah, Tapi mereka nggak tahu bahwa yang titik masalahnya apa. ya. Nah, kalau menurut Bang Obi nih, Bang, Siap. bagaimana caranya kita nih, Bang, di profesi kita saat ini sebagai kolektor itu menimbulkan kesan positif, Bang, di masyarakat, Bang? Kesan positif. Kalau menurut saya ya dengan perkembangan teknologi kayak sekarang sosmed apa-apa semua orang sudah akses sosmed. Betul. Orang tuh lebih suka keributan di sosmed. Orang lebih Betul. suka Ya, orang keributan. lebih suka keributan di Ah. sosmed. Jadi kayaknya selama masih ada teknologi ini kayaknya ini kan sudah stereotip dari zaman dulu kan, Betul. tapi diangkat sampai sekarang. Susah untuk dihilangkan sih, susah untuk dihilangkan. Betul. Cuman saya pelan-pelan lewat konten ya sebenarnya tujuannya bukan mau jadi pahlawan atau Betul. bagaimana, tapi mencoba ya sambil kita kerja sambil mengedukasi juga Ah, bahwa jangan mulai sekarang ya saya selalu begini kayak zaman sekarang sudah zaman teknologi jadi kita tidak bisa main yang keras-keras di lapangan. ya. Itu bahkan ada video-video saya beberapa video yang Ah, saya upload video yang kayak misalkan kemarin kita di Cibubur bertahan 2 hari di rumah orang tidak pulang. Hanya duduk nongkrong aja depan rumah. Orang komennya jadi kayak, "Bang, kok cuman duduk aja nggak ada baku pukulnya?" Jadi yang diharapkan Iya. itu Abang melakukan yang Bang Renot Iya, itu. Makanya memang benar Bung Renol, memang ini semua dampak dari sosial media, tapi kita tidak bisa menghindari bahwa memang itu pernah itu terjadi pernah pada terjadi. zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang berpikirnya ini, Bang. Kita zaman sekarang kalau dulu kan
tidak ada teknologi. Betul. Ya, kalau dulu banting Wah, kepala viral. orang ada videonya. Wah, selesai. Oh, selesai. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kita bikin kayak begitu, udah pasti kena kasus. Iya. Jadi berpindah kasus kan. Berpindah kasus, bukan lagi utang Bukan lagi lagi. Iya. utang lagi, tapi sudah pidana. Perkara pidana. Gitu. Apalagi orang sekarang kan kalau ada masalah tidak lapor polisi, lapornya media sosial. Lapornya media sosial. Viral dulu. Viral dulu. Bergerak. Betul. Makanya menurut saya sulit untuk dihilangkan image ini stereotip ini, tapi bisa. Bisa Bang ya. Cuman butuh waktu yang cukup lama mungkin. Waktu. Betul. Ini kayak ini tes. Tadi saya cukup agak ada senangnya juga kayak Abang tadi sampai berpikir kadang-kadang membayangkan gimana caranya supaya kolektor ini tidak dianggap seram di mata masyarakat. Pakai yang ganteng-ganteng, pakai yang cantik-cantik ya mungkin kalau semakin ada 1-2 orang seperti Abang ini akan bisa sih. Cuman kita butuh waktu. Kalau ide Abang terlaksana, orang timur pada nganggur ini. Yang nagih kan Pino Bastian. Nah, kita yang main film. Bukan. Tukar profesi. Bukan profesi ya. Lebih begitu sih kalau pandangan saya. Pino kan udah lama main film ya, kasihnya kita lagi lah. Nagih utang lah, Bang. Jadi memang bukannya nggak bisa kita menghilangkan persepsi negatif di Ya, masyarakat betul. tentang kolektor. Cuman secara perlahan ya kalau kita terus mengkampanyekan bahwa Ya. kolektor itu juga manusia. Edukasi. Ya kan? Kolektor juga manusia, punya rasa, punya hati. Dan punya keluarga. Betul. Punya anak, punya istri. Nah, jadi kalau menurut saya gini Bang, kolektor itu kan hanya sebuah profesi. Betul. Profesi yang dijalankan oleh manusia. Betul. Yang dimana yang namanya profesi itu pasti ada SOP. Betul. Nah ini yang masyarakat tidak paham. Karena sudah terdoktrin yang tadi saya bilang itu dari media sosial. Ada yang istilahnya ya udah ini kolektor anjing. Tambah bentuk-bentuknya. Nah, bentuk-bentuknya kayak kita semua gitu. Walaupun itu bukan kita juga dibilang itu kita tuh. Iya. Kadang-kadang yang orang lupakan juga ini, Bang. Apa tuh? Maksudnya kalau saya pribadi untuk masyarakat umumnya ya boleh berhutang gitu, tapi berhutanglah dengan bertanggung jawab. Betul. Ya, karena kenapa orang berhutang? Karena ada masalah. Pasti. Ketika dia ada masalah, dia cari bingung, siapa yang bisa bantu saya? Orang bantu nih. Masalahnya selesai. Masalah dia sudah selesai, lupa. Nah, itu sebenarnya kehadiran kita adalah membantu mengingatkan. Daripada nanti dia adili malaikat di akhirat, lebih baik kita yang adili dia. Makanya tadi kan saya bilang kan, Ya. kita ini sebenarnya malaikat nih. Cuma yang datang kan hitam semuanya. Kan di pikiran orang malaikat putih kenapa yang datang ini? Iya. Gitu sebenarnya. Dari tadi kita udah bicara tentang dunia perkolektoran, Bang. Ya. Nah, sekarang kita mau sedikit berganti topik nih, Bang nih. Ya. Oke. Kita sekarang bicara ke sisi pinjaman online, Bang. Ya. Oke. Yang saya amati dari data ya, ini sesuai data, sesuai fakta, realita dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juli 2025 itu orang bunuh diri gara-gara dia punya masalah pinjaman online kurang lebih ada 35 orang, Bang. 35 orang. 35 orang. Untuk daerah mana itu, Bang? Itu Pulau Jawa. Pulau Jawa. Dominasi terbesar Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, itu 35 orang. Nah, Berarti kebanyakan yang berhutang orang Jawa. belum tentu juga. Belum Bang. tentu juga. Karena kan di Pulau Jawa ada orang Oh, timur juga. ada orang timur juga. Tapi muka kita nggak masuk, Bang. Betul. Memang foto selfie ditinggal, Bang. Kalau diterima. Betul. Saya beberapa kali itu ajukan pinjaman itu memang tidak masuk. Ditolak, Bang. Waduh. Mau di bank, mau di leasing pun lihat muka kita. Lah kenapa kau yang tagih, kau yang pinjam? Tidak masuk, Pak. Pokoknya muka-muka kita ini tidak akan masuk. Ini kenyataan, Bang. Mau di leasing, mau di bank. Datang begini, dia bilang, ini kalau yang nunggak siapa yang nagih? Iya.
Jadi Benar, ini eh, memang kenyataan. Kita tuh yang muka begini dan berprofesi seperti ini eh, tidak akan di-ACC dimanapun. Iya, iya. Memang agak diskriminatif ya ini Ya, aplikasi-aplikasi. saya punya mobil aja pakai nama orang lain dulu. ah, Kan begitu ceritanya. Lah kalau diajuin ini, Rinullah wala muka kayak gini gimana ya? ya. Kan, kan. Iya, iya. Jadi sesuai data itu kan banyak nih Bang. Kurang ya kalau di angka 35 nyawa itu dari Januari sampai Juli itu ya lumayan lah ya Iya, dalam iya, iya, iya. waktu 6 bulan. Nah, sebenarnya gini Bang. Jadi kalau yang saya pelajari, kenapa sih orang bunuh diri gara-gara pinjol? Mm-mm. Ya, sebenarnya sebelum ada pinjol udah ada kolektor. Betul, Benar nggak, Bang? betul. Iya, iya, Sebelum iya. ada pinjol sudah ada kolektor. Tapi kenapa ketika ada pinjol banyak korban bunuh diri itu berjatuhan? Iya, iya, iya. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang dunia kolektor nih, Bang. Betul. Ya, contoh kayak tadi Abang misalkan visit ke rumah nasabah, narik mobil, nagih utang, ketemu nasabahnya. Habis itu kan nasabahnya nggak bunuh diri. Benar nggak, Bang? Betul. Tapi kenapa sekarang orang punya hutang di pinjol, Hmm. mereka kok bunuh diri? Nah, Iya, iya, iya. Padahal sebelum ada pinjol udah ada kolektor. hmm, Betul. Benar ya, Bang ya? hmm. Nah, jadi ini yang kurang ajar, Bang. Ini yang membuat profesi kolektor Makin makin suram. suram. Itu Hmm, sebenarnya poinnya Bang. Dari tadi apa yang kita bahas sebenarnya yang bikin kita makin negatif adalah pinjol-pinjol Ya, binatang cara ini. penagihan yang dilakukan oleh pinjol. Iya. Masih kan anda diajak kerja ke pinjol. Kenapa anda? Jadi memang cara penagihan sebenarnya bukan kolektornya, Bang. Karena Iya. rata-rata teman-teman kita ini kan pada bekerja di aplikasi-aplikasi pinjaman online nih, Bang. Betul, Ya yang dari Sumatera, yang dari betul. timur dan berbagai Mhm. macam daerah. Ya mereka mereka pun terkena imbas. Imbas ya. Siapa sih sebenarnya yang kurang ajar? Yang kurang ajar itu yang penagihan lewat WhatsApp. Ya, Iya, betul. Ini pakai foto orang timur. Oh, saya foto saya. Jadi Ah, asik. DM saya semua orang kirim, Bang. Ini lu sebenarnya bukan. Saya tidak tahu. ini Saya yang tidak kurang tahu. ajar. betul, betul. Pakai Iya. foto sembarangan orang timur diambil dipasang jadi foto WA, Iya. ya kan? Ini semua apa namanya WhatsApp ke nasabah dengan bahasa-bahasa timur, kirim video orang-orang timur lagi ngumpul. Iya, iya. Kita mau merapat ke rumah Anda. Betul. Padahal itu tidak real. Nah, Tidak real ya. banyak teman-teman kolektor itu yang komplain nih ke kita nih. Wah, ini Bang sebenarnya kita nih nagih ini ada SOP. Ini yang WA-WA ini yang bikin Iya. kita rusak. Betul. Betul, betul. Nah, itu. Wah, ini perlu kita seriusin ini, Abang. Harus Makanya. disuarakan. Nah, Mereka memang kantornya kita di mana sih? Mereka kantornya di Ya main tanya aja bos. Tahan dulu, tahan dulu. Ini belum inti permasalahan, baru berisik sudah emosi ini. makanya kan jadi gini, Bang. Yang saya amati ya, Bang. Ketika orang menunggak di aplikasi pinjol, itu diteror, Bang. Betul. Ya, Diteror terus-menerus diancam. Nah, orang itu paling takut ketika dia diancam mau disebar datanya. nah, betul itu dia. Nah, apalagi sampai fotonya diedit-edit, Bang. Ya, Mukanya muka kita, bawahnya telanjang. ya. Kirim Betul ini kayak gitu. sampai kayak Ada yang gitu. AI kayaknya. Iya, bisa sampai jadi. ada yang kayak gitu, Bang. Cara mereka supaya menjatuhkan, bikin Ah, malu, ah, supaya dia mau bayar. Akhirnya stres, takut keluarga tahu kan? itulah yang menyebabkan orang tadi saya bilang, Kiri. sebelum ada pinjol udah ada kolektor. Betul. Tapi ketika orang divisit sama kolektor, itu tidak ada yang bunuh diri. Yang Ya, ada malah komunikasi dengan baik untuk mencari win-win solution. 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 Ya, tapi kenapa sekarang dengan adanya pinjol Oh, orang malah bunuh diri ya? banyak orang jadi yang bunuh diri. Iya, Nah, iya, iya. bukan salah di kolektornya, Ya. tapi salah di penagihan yang memang menagih lewat Iya, WhatsApp. iya, Nah, iya. itu namanya desk call. Ya. Call betul. Oh, yang Ya, mereka telepon-telepon itu ya? ya yang via telepon-telepon Ya. itu. Makanya kalau misalkan saya sering bilang sama teman-teman nasabah, kalau ada desk call WA, bilang mau ke rumah, nggak bakal datang. Ya. Karena kolektor kalau mau datang ke rumah kalau mau datang ke rumah Anda nggak mungkin ngomong-ngomong. Iyalah.
Kalau kolektor mau datang ke rumah Anda ngomong-ngomong, keburu Anda kabur, Ya, Iya. keburu Anda ngumpet. kecuali kolektor yang normal ya. Ah, 1-2 ah. bulan. Kolektor di lapangan itu pada saat datang ke rumah nasabah, ya mereka assalamualaikum. Yang dari Walaupun dalam balas shalom. Salah, salah, salah orang ini. Salah server itu. walaupun penampilannya memang seram, Betul. tapi tetap teman-teman di lapangan pun menjalankan sesuai SOP. Nah, Ya. itulah tuh terjadi bentur, Bang. Betul. Terjadi Itu yang bentur. orang tidak tahu, Bang, bahwa kita sebenarnya Hmm, di lapangan itu mengutamakan adab dan etika. Iya, sebenarnya itu betul. sih. Maksudnya Ah, kita juga punya hati gitu. betul, Kita kan bekerja buat keluarga juga tuh. betul. Masa kita mau harus sembarang. Saya Ah, pernah itu ditelepon sama ngakunya dari FIF. ngakunya. Ngakunya dari FIF. Motor Anda udah nunggak 6 bulan apa 7 bulan tuh. Ah, Ini akan datang ke rumah. Saya bilang bawa kepala cabangnya semua. Jangan Anda bawa kepala cabangnya semua. Udah saya tidak punya pinjam. Saya nanti saya siapin anak-anak saya di sini juga. Ya, orang tidak pernah minjam ke situ kok tiba-tiba ada telepon kayak begitu. Nah itu gini Bang. Jadi kalau yang menjadi keresahan masyarakat saat ini, memang ketika mereka mengajukan ke aplikasi pinjol, ya itu ada hal-hal yang dilakukan oleh si aplikasi. Salah satunya adalah penyadapan kontrak. Iya. Betul. Kok mereka sampai segitunya ya? Ya, karena kan sekarang teknologi udah canggih Bang. Oh, karena kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak punya jaminan. Betul. Beda hal seperti leasing. Kalau Iya, leasing itu kan ada motor. ada motor, Ya, ada ada betul. barang lah Ada. intinya. Ketika kita mau nggak bayar pun pasti berpikir 3 kali. Nah, kalau pinjol ini kan tidak ada jaminan secara fisik. Iya. Nah, jadi ketika teman-teman nasabah itu mengajukan aplikasi pinjol, secara sistem nomor-nomor kontak-kontak HP, nomor-nomor yang HP yang ada di handphone kita itu kesedot. Makanya mereka bisa chat Telepon semua. Kenapa? Karena ketika kita mau mengajukan, itu timbul notifikasi atau konfirmasi dari pihak aplikasi yang berbunyi apakah Anda mengizinkan pihak aplikasi mengakses perangkat handphone Anda. Oh, ada di Ada. aturannya itu ya? Makanya Abang coba ajuin. Ditolak. Khusus dia Pas lihat tidak kontak diizinkan. Abang juga, wah, kontaknya bermasalah semua. Akunya mereka telepon ke Telkomsel. Itu Bang. Itu penyadapan kontrak. Akhirnya ketika kita mau mengajukan kan mau nggak mau nih masyarakat atau teman-teman nasabah kan izinkan. Iya, iya, iya. Yang mengizinkan siapa? Yang mau mengajukan. Betul. Iya. Ya yang mengambil data nggak salah. Betul. Diambillah data. Fungsinya untuk apa? Ketika orang itu tidak melakukan pembayaran, tawan prestasi, mulai. Yang ditagih bukan si yang punya utang, Tapi tapi keluarganya kontak. kontak-kontaknya. Anda dijadikan jaminan sama si ini. Betul. Nah, itulah trik adu domba. Jadi sebenarnya dia nggak dijadiin jaminan, dibilang jadiin jaminan. Betul. Pas ketemu, lu ngapain jadiin gue jaminan? Berantem. Berantem. Iya. Nah, itu. Nah, ini yang membuat saat ini ya, ini yang cara-cara penagihan seperti itu yang membuat profesi kolektor jadi negatif di mata masyarakat. Oh, Berarti iya. ini sama saja dengan leasing, Bang. Ah, Sama saja. Karena kebanyakan orang yang mengajukan pinjaman dan mereka tidak baca. ah, Langsung main klik-klik aja kalau Ah. enggak. Nah, di leasing juga begitu. di leasing. Karena butuh duit, BU nih. Ah, Datang dikasih surat langsung tanda tangan. Karena ah. aturan tebal banget. Oh, Siapa yang mau baca orang lagi lagi butuh BU. uang kan? Ah. Pepet waktu. Nah, itu Kalian dulu. disuruh parap-parap aja kan? Betul. Udah parap di sini, di sini, sini. Udah. Karena- Cepet. Karena dulu saya dengan saya teman itu satu internal juga kan. Ah, Tapi dia sarjana hukum. sarjana hukum. Heeh. Dari Sumatera dia. Dia sering setiap pagi kita dua harus berdebat. Berdebat. Dia bilang bahwa leasing ini punya aturan sendiri, aturan sepihak. Ah, Sebenarnya tidak boleh. Saya bilang betul, ini memang leasing punya aturan sepihak. Tapi ketika sudah dibubuhin tanda tangan daripada konsumen, Mutlak. berarti aturan kedua belah pihak dong. Iya. Jadi mutlak kedua belah pihak, Iya. tidak sepihak lagi. Iya. Saya punya barang, kau Ah. butuh. Ini ada persyaratannya. Ah, Setuju enggak? tanda Kalau tangan. kalau enggak setuju saya ambil. Ah, Karena orang butuh uang, udah begini. Tanda tangan. oke. Kalau di leasing atau di perbankan, Bang,
itu kan pasti dalam suatu kesepakatan itu menggunakan tanda tangan basah Iya. di atas materai. Mm-mm. Nah, kalau di pinjaman online itu sama sekali tidak ada kesepakatan yang ditandatangani dengan tanda Tantangan. tangan basah Hmm. atau di atas materai. Nah, kalau menurut undang-undang, suatu kesepakatan itu kan dinyatakan sah secara hukum kalau ditandatangani secara basah dan di atas materai. Sementara ketika teman-teman nasabah mengajukan pinjol, tidak ada tanda tangan di atas materai. Hmm. Tanda tangannya elektronik. Nah, tanda tangan elektronik itu kan lemah, pasti. Ya, lemah dan bisa dikatakan tidak kuat lah, batal lah demi hukum. Nah, sebenarnya cara yang dilakukan pinjol itu praktik seperti itu sudah menyalahi aturan. Betul. Gitu. Nah, makanya saat ini tuh memang banyak masyarakat yang awam akan hal ini Betul. ketika mereka mendapatkan teror, mendapatkan ancaman sebar data. Mm-mm. Nah, itu mereka takut, kena mental, dan akhirnya ambil jalan pintas. Jalan pintas. Bunuh diri. Dan di Iya, situ iya, yang iya. disalahkan lagi-lagi profesi kolektor. Kolektor. Iya, iya. Karena menagih. Ah, Jadi orang pikir semua yang menagih kan debt collector. ah. Cuman kan pengaruh buruknya itu kan jadi ke teman-teman yang ada di lapangan. Ya, itu udah Nah, pasti. sekali lagi gini Bang, adanya Malahayati Konsultan itu kan berdiri untuk menolong teman-teman yang memang saat ini sedang pusing nih Bang, sama permasalahan di pinjaman online. Yang dimana mereka memang butuh pendampingan secara teknis ataupun secara sistem. Nah, itu yang Siap, siap, kita siap. yang kita bantu tuh itu untuk teman-teman nasabah di luar sana. Dengan cara Ada caranya, Bang. Kalau secara teknis, secara sistem ya, secara sistem kita meminimalisir resiko sebar data itu. Oke. Yang harusnya ini orang yang kena sebar data ketika dia nggak bayar pinjaman online, jadi nggak kena sebar data. sebar isu doang. Sama aja, Bang. Jadi itu yang kita lakukan Berarti selama ini kehadirannya Malahayati ini untuk itu. untuk hal Untuk itu. tersebut. Jadi benar-benar kita bantu teman-teman di luar sana ya agar terhindar dari hal-hal tersebut. Kalau kolektor lapangan datang ke rumah itu kan memang sudah menjadi tugas. Betul. Betul. Nah, fungsi Malahayati juga sebagai perangkul dari kolektor. Kita yang memediasi Mediator. antara nasabah dan kolektor. Itu dari kita di sini banyak dengan kehadiran Malahayati juga banyak kolektor-kolektor lapangan yang terbantu. Hmm. Ya, Yang ya, tadinya ya. mereka tidak mencapai target, hadirnya Malahayati sebagai mediator bisa capai target. Tapi kalau yang perlakuan ke pinjol ini berarti Mak di sini tahu dong aplikasinya kantornya di mana ya? Maksudnya? Sekarang begini, kalau tangani yang nasabah yang koron-koron pinjol toh, Betul. otomatis kan akan berhadapan dengan aplikasi ini kan. Ah, Nah, berarti tahu kan aplikasi ini kantornya. aplikasi-aplikasi itu tahu nggak nih akan adanya Malahayati Hmm. dan pergerakan Malahayati gitu? Iya, maksudnya Mak kan ini bantu nih misalnya Obi ini pinjam nih Ya. di ini tidak Ah. mampu bayar. Otomatis kan Malahayati datang ke Obi nih. Ah. Nah, untuk penyelesaian dengan aplikasi itu bagaimana? Untuk Apa datangin kantornya atau Malahayati ke aplikasi. dengan cara tidak dibayar? tidak dibayar? Oh benar tidak dibayar, Benar, bukan tidak dibayar. menunda pembayaran. Bukan melalui pembayaran, Bang. Tapi nggak pernah tahu aplikasi ini kantornya di mana atau apanya di mana gitu. Tadi kan gini, Bang. Banyak aplikasi yang ilegal. Nah, tidak semua aplikasi pinjaman online yang ada di handphone, yang ada di Play Store itu legal. Yang legal itu hanya 12 aplikasi. Nah, yang kita pahamin di sini gini loh, Bang. Adanya aplikasi-aplikasi yang ilegal itu karena ada yang legal. Oke. Jadi yang membentuk aplikasi ilegal itu siapa? Aplikasi-aplikasi yang legal. Dan yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini dan tidak bisa dijawab oleh teman-teman di OJK. Ya. Kenapa kok pemerintah tidak mewajibkan semua aplikasi itu untuk menjadi aplikasi yang legal? Sampai saat ini belum ada yang jawab. Itu masih misteri ya. Masih misteri. Saya sudah curiga sih.
Curiganya apa ini? Makanya kita ini orang lapangan. Ah, Kita bekerja sesuai dengan situasi di lapangan. betul. Jadi otomatis kita udah lihat oh, pergerakan ini kayaknya larinya ke sini Ah. deh. Jadi Kenapa ada yang palsu? Karena ada yang asli. ibarat kata kenapa ada Adidas KW, Ah, nggak ada Adidas Ori. Nah sementara Adidas Ori ini kan tahu bang, Iya. banyak Adidas KW. Iya, Jadi iya. kok nggak mau marah? Iya. Ya, Karena apa? Betul betul. jangan-jangan. Ah, Karena pikiran saya begini, sampai terbentuk jadi sebuah aplikasi. Ini di pikiran saya pribadi ya. ya, Sudah sampai terjadi pembentukan aplikasi, ah, sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan teror. Masa tidak lolos dari yang pengawasan sih? ah. Itu kan yang menjadi misteri hingga saat ini dan sampai saat ini tidak ada jawaban. Wah. Abang sudah konfirmasi terus ke Sudah. OJK. Banyak teman-teman saya yang saat ini berprofesi sebagai anggota DPR, DPRD, bahkan di OJK. Dan saya bergerak di bidang ini pun mereka tahu gitu kan. Dan saya tanya ke sana kemari ya memang ya sulit bang. Kayak judi online deh bang. Hmm, Dari kapan oke, oke. Kapolri bilang judi online mau diberantas, tapi sampai sekarang Mana? masih Masih ada. Betul. Apa kita perlu demo ke OJK ini, Bang? Kita gerak. Jangan ya. Apalagi sekarang gini bang. Ini yang paling ya ini saat ini ya bang ya. Saat ini baru banget saya dengar tadi sore bang. Mm-mm. Saya baru banget dengar tadi sore ya. Sekarang semua kolektor itu harus tidak boleh punya BI checking. Iya. Oh iya. Semua kolektor. Mau di aplikasi apapun itu. Harus namanya bersih dari BI checking. Kalau namanya terblacklist dari BI, ya, namanya terblacklist itu terancam dikeluarkan. Oh iya. Dari negara ini. Ini ke Timor Leste kalau gitu. Dari aplikasi bang, bukan dari negara ini. Keren dari negara ini. Kalau dikeluarkan dari negara gara-gara BI, bang. Menurut Abang kenapa aturan ini bisa keluar? Ada indikasi apa atau Kalau menurut saya pribadi indikasinya ya jelas bang pengurangan tenaga kerja. oh, cuman alibinya pakai Alibinya. Harus checking. profesional. Kan kalau asal keluarkan aja kan bisa jadi demo kayak kemarin terjadi lagi. Iya. Iya, 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 iya. Ya, nah tapi kan dengan cara seperti ini didorong ya mau nggak mau kan ya maaf maaf ya bang ya kolektor ditagih kolektor Iya, 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 iya. ya kayak abangnya tadi bang Iya. kepala cabangnya datang ke sini. Saya emosi bang kalau bilang datang-datang ke rumah itu. Nah kalau kolektor ketemu sama kolektor ditagih sama kolektor yang ada bukan lagi kopi. Iya. Ngopi bareng. Betul. Sedangkan teman-teman kolektor ini yang di mana dia terancam dikeluarkan gara-gara mereka punya tanggungan di hub manapun itu yang harus membayar. Betul. Malas Iya. dong, ya kan? Nah, kalau membayar pun uangnya juga bukan uang kecil. Nah, ini yang sedang saya gimana caranya nih gitu. Hal ini jangan sampai terjadi. Dan banyak memang teman-teman kolektor tadi dari tadi siang telepon ke saya bisa bantu nggak masalah BI checking. Waduh, saya bukan orang Bank Indonesia. Iya. Iya, iya, iya. Betul. Susah ini memang mereka mau cuci gudang sih sebenarnya. Intinya sih di situ. Cuman caranya pakai apa ya supaya mereka tidak berontak. BI Ah, checking. makanya kalau misalkan bayangin aja Bang, kalau misalkan semua orang timur bersatu demo. Wah, itu bahaya juga Bang. Iya, iya, iya. Anggap kriminal bang. Kita bisa bikin apa-apa bang. Dituduh makan. Tidak bisa, tidak bisa. Dua orang, tiga orang berkumpul di situ. Ada mau keributan kayaknya. Tidak bisa. Muka-muka kita ini tidak bisa Oh, berkumpul di saya satu. pengalaman kemarin di Ah. Tangerang. Masuk komplek yang jaga orang timur. Oh, itu saya seumur-umur saya merasa didiskriminasi orang timur. Ah. Kita baru masuk komplek. Ini kepala satpamnya itu danrunya orang Ah. timur. Langsung dia turunkan.
anggotanya turun semua. Kenapa? Kita sudah koordinasikan. Kenapa? Tidak, kita mau jaga saja. Dulu ada apa sih yang di Bandung yang negara-negara datang itu apa tuh? Konferensi. TT ASEAN. Itu dulu tuh. Jadi kita sini berkumpul di Paspret. Tiba-tiba lagi berkumpul begini, lagi duduk kan lihat mobil-mobil pada lewat kan, Ya. rame banget itu kan, Ya. daerah kemana-mana. Tiba-tiba lagi duduk begini inframerah di sini. Itu Robert. Ada patroli datang apa? Nanti sudah dibidik orangnya target-target nih. Kalau gerak habis ini. Patroli, kenapa kumpul-kumpul? Ngumpul apa? Tapi merah kena hitam. Jadi mapping. Lah, di kau juga ada. Ya. Saking dicurigainya tuh Bang. Nah, padahal kan kita ini tidak apa-apa. Ya. Kita dibohongin pemerintah bertahun-tahun aja kita nggak ribut. Mana ada orang teriak merdeka-merdeka? Tidak ada. Ya. Oke Bang, ya nggak kerasa kita sudah kurang lebih 40 menit nih Siap. berbincang-bincang sama Bang Obi, sama Bang Renold, ya mudah-mudahan sharing-sharing kita pada hari ini itu bisa membentuk paradigma di masyarakat nih bahwasannya yang namanya kolektor itu tidak senegatif yang dibayangkan. Yang dibayangkan yang Memang diangkat di ada media. ya, memang ada juga yang jahat. Maksudnya yang istilahnya, oh, lu main kotor nih. Ah, Itu Tidak ada. bisa dipungkiri. Ada. tapi nggak semua Bang. Karena semua. Tapi lebih banyak tuh yang baik Bang. Ya. Karena memang mencari nafkah Bang. Hmm. Tujuannya punya anak, punya istri, dia datang ke rumah nasabah itu tujuannya bekerja, ya kan? Nah, makanya teman-teman juga ketika disamperin sama kolektor nggak perlu khawatir Betul. sebenarnya, sambut dengan Ya, baik. sebenarnya itu ketemu aja sih sebenarnya. Ah, Karena saya begitu. Lu kenapa lari-lari ya? iya. Jadi kalau Harusnya ketemu aja, ajak ngobrol baik-baik, ya kan? Kalau misalkan sudah menjadi nasabah Malahayati bisa koordinasi dengan tim Malahayati Betul. supaya nanti kolektornya itu kita rangkul, ya kan? Nah, ini ya mudah-mudahan bincang-bincang kita pada hari ini Ya, tuh ya. bisa menghilangkan paradigma negatif di masyarakat tentang kolektor. Betul. Ya itu pada intinya itu tujuan kita dan mudah-mudahan teman-teman di luar juga nih ya paham nih akan yang namanya bahaya pinjaman online. betul. Jadi jangan sembarangan main aju-ajukan aplikasi karena belum tentu yang namanya aplikasi ada di Play Store itu legal. Betul. Ya. Ya mungkin ada pesan-pesan dari Bang Renot dulu nih buat teman-teman di luaran sana. Apa ya? Kalau dari saya Ya, dari Bang Obi dulu dulu. sih, Silakan. dari dulu sih untuk teman-teman semua masyarakat Mm-mm. boleh berhutang, tapi Betul. berhutanglah dengan bertanggung jawab. Betul. Jangan pernah lari dari masalah, Ah. karena ketika sudah dibantu harusnya lebih tahu diri. Siap. Itu aja Ya. sih. Dari Bang Renot? Kalau dari saya ya sama sih. Apa tuh? Berhutang sesuai kemampuan. Betul. Betul. Karena yang terjadi di pinjolin kan banyak nih. Ngambil satu aplikasi, Mm. tapi bayarnya dari aplikasi lain Ah. lagi. Dari lubang tutup lubang. Iya. Jadi ingat, bunga pinjol itu tinggi. Ah. Tapi masa depannya suram. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian untuk podcast kita di hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Apa kabar? Mantap. WhatsApp bro.